Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bidarul kajian kita yang ke-7 masih membahas tentang dawafi al-akhirin wa tawjihil muhadatsah, motif orang lain dan mengarahkan percakapan. Mengarahkan percakapan itu menjadi penting karena apa saja bisa didrive oleh kita sebagai orang yang bercerita, berbahasa, berdiskusi, mengeluarkan kalimat-kalimat. Meskipun Anda pertama kali ketemu dengan orang yang Anda tidak kenal, itu dengan jabat tangan yang ramah, senyum yang lebar, dan sapaan ceria yang sangat penting dalam pembentukan persahabatan, efeknya bahwa tidak akan membuahkan hasil yang memuaskan kecuali Anda memang benar-benar menyadari keinginan apa orang lain yang berbicara kepada Anda. Setiap orang yang berbicara kepada Anda itu punya keinginan, apalagi kalau jauh-jauh datang. Ado-ado datang, jauh-jauh datang. Itu jauh-jauh datang itu pasti ada tujuan-tujuan, ada keinginan-keinginan ngomong terhadap kita. Nah, Anda tidak akan mencapai tujuan Anda kecuali Anda menjauh memikirkan tujuan tersebut dan fokus pada apa yang dapat Anda tawarkan, bukan pada apa yang dapat Anda lakukan. Jadi Anda nggak bisa mendapatkan apa-apa, ibaratnya gitu, kecuali Anda menjauh dari memikirkan tujuan tersebut dan fokus pada apa yang Anda akan tawarkan. Jadi kalau ada orang ngajak ngomong sama saya harus apa yang saya tawarkan. Di setiap momennya harus punya yang kita tawarkan. Ada orang bercerita tentang burung, kita tambahin, ya saya di rumah juga ada burung. Gitu. Ditanya lagi, burung apa? Burung beo, tapi nggak bisa bunyi-bunyi. Wah, kalau beo saya di rumah saya banyak. Ntar saya kirim 1. Nah, itu baru ngomong burung. Burungnya bisa datang sendiri. Itu tergantung cara kita mengarahkan kepada orang yang kita ajak atau berdiskusi bicara dengan mereka. Walan tasil ila ahdafika illa idza ta'atta 'anit tafkiri fi tilkal ahdaf. Anda tidak akan mencapai tujuan Anda kecuali Anda menjauh atau berhenti
memikirkan tujuan tersebut. Warakis ta'ala ma yumkinuka antuk qaddimahu anta la ma yumkinuka anta khudahu. Dan Anda fokus pada apa yang dapat Anda tawarkan, bukan apa yang dapat Anda lakukan. Kalau Anda lakukan masih jauh, orang baru ketemu. Anda mau lakukan apa gitu, masih jauh. Tapi Anda mau menawarkan kalimat-kalimat apa kepada orang itu. Kalau melakukan ya belum. Walantasil dan tidak akan nyampe ila ahdafika pada tujuan Anda, illa idza ta'ata, kecuali Anda memang benar-benar menjauh anit tafkiri, dari memikirkan fitilkal ahdafi, pada tujuan tersebut. Warokista, dan fokus siapa Anda alama pada hal-hal yumkinuka, yang memungkinkan antuqaddimahu, untuk menawarkan siapa Anda pada ma antaya Anda, lama bukan pada sesuatu, yumkinika, yang memungkinkan apa ma pada Anda, anta khudahu, untuk melakukannya, untuk mengambilnya. Jadi Anda itu harus care terhadap situasi-situasi ketika itu. Wa likai tastati dzalik yajibu an tudakhila ila aqlil akhari likai taktashif roghobatuhu. Innaka fi hajatin li anta'rifa ma yahfizul akhirin indaha faqat sawfa tudrikul illata wara'a ma yaquluhu wal illatu wara'a ma yaqumu bihi min af'alin. Untuk dapat melakukan itu, yaitu tadi itunya itu, bagaimana Anda bisa menjauh dari memikirkan tujuannya dan fokus pada yang dapat Anda tawarkan saja dalam berbicara. Untuk dapat melakukan itu, Anda harus memasuki pikiran orang lain untuk menemukan keinginannya. Nah, jadi kalau Anda akan gayeng ngomongnya, akan seneng mereka yang kita ajak bicara kalau sesuai dengan keinginannya. Ini, Anda mau ngomong apa saja kalau tidak sesuai dengan keinginan orang yang mendengarkan, udah nggak dianggap. Jadi agar kita dianggap itu, kita harus menyampaikan omongan-omongan kita sesuai keinginannya. Dan mana mungkin kita tahu keinginan orang itu, orang itu belum ngomong. Nah itu kita nebak-nebak itu, memikir-mikir, melipir-melipir itu. Itu kira-kira. Lama-lama akan tahu keinginannya. Anda perlu mengetahui apa yang memotivasi orang lain itu ngomong apa, kok sampai datang ke sini. Hanya demikian
Hanya dengan begitu Anda akan menyadari alasan dibalik apa yang dia katakan dan alasan dibaliknya dari tindakannya. Ngapain dia ngomong gitu, ngapain dia datang, apa yang dia cerita itu, Anda bisa menangkap keinginannya. Nah, ketika Anda ngomong, bercerita dengan orang, tangkap dulu kira-kira keinginannya apa. Kalau sudah ketemu keinginannya, Anda ngomong tes gitu, mereka akan senang. Mereka senang, mereka bisa melakukan apa saja buat kita. Itu kayak gitu. Walikaita statik, dan agar Anda mampu akan hal itu wajib antatakhula untuk memasuki, siapa Anda memasuki ila aklil akhari, pada pikiran orang lain, dikai taktasifu, untuk bisa menemukan siapa Anda menemukan rohobatihi, akan keinginannya man, orang akhor. Innaka, sesungguhnya Anda itu fi hajatin, dalam suatu kebutuhan, keperluan, perlu diantarifa, untuk mengetahui siapa Anda, perlu mengetahui siapa Anda makan sesuatu yahfizu, yang memotivasi, apa memotivasi al-akhorin, pada orang lain. Anda kalau bercerita sama orang, kira-kira cari tahu apa motivasi dibalik ngomong itu. Motivasinya ngomong itu apa mereka? Kok tiba-tiba ngomongnya burung, kok tiba-tiba ngomongnya kucing, kok tiba-tiba ngomongnya kitab, kok tiba-tiba ngomongnya semacam-macam. Itu ini apa ini kira-kira? Orang ini butuh apa sih? Nah, itu dilihat dari diskusi omongan-omongannya dia. Sampai Anda mencari tahu itu dikai taktasifu rohobati, agar Anda bisa mengetahui lebih dalam tentang keinginannya. Innaka, sesungguhnya Anda itu fi hajatin, perlu diantarifa, untuk mengetahui siapa Anda makan sesuatu yakfizu, yang memotivasi, apa memotivasi al-akhorin, pada orang lain. Indaha faqat sawfa tudrikul illah wa ra'a ma yakuluhu. Indaha, hanya indaha faqat, hanya demikian, sawfa tudriku, Anda akan menemukan al-illata, akan alasannya, menemukan akan al-illata, akan alasannya, waro'ama, di belakang, di balik, waro'ama, di balik sesuatu, yakuluhu, yang mengatakan siapa akhor pada ma. Orang mengatakan kalimat apa, itu Anda disuruh mencari kenapa dia mengutamakan dan mengatakan omongan itu. Walailatu, bermula alasan, waro'ama, di belakang sesuatu, yakumu, yang dilakukan dengan min af'alin, dari
beberapa usaha-usaha wa indaha faqat, dan hanya dengan demikian saya tasinulaka akan dapat mengarahkan laka pada Anda, taujihal muhadatsati akan mengarahkan pembicaraan, wasaitoroti dan mengarahkan kontrol, alaiha pada muhadatsah lisolihika untuk kepentingan Anda, walayah tajuk al-amru li antakuna tobiban aw aliman nafsian walasta fi hajatin lil husul ala darajatin ilmiyatin mutaqaddimatin kayakuna ladaikal qudrata ala fahmi tabiati al basyariyah yajibu taktasiful hajah wa rughabat adafina ladal akharin. Anda tidak perlu menjadi dokter atau psikolog, psikiater, dan Anda tidak perlu memperoleh gelar yang lebih tinggi untuk memiliki kemampuan bagi umat manusia untuk menemukan kebutuhan dan keinginan tersembunyi orang lain. Jadi kan biar Anda mampu berkata dengan baik, Anda harus mencari tahu orang itu mempunyai keinginan apa. Kalau kita sudah tahu orang itu keinginannya apa, kemudian kita mencari kata dan kalimat untuk menyampaikan agar bisa nyampe, agar bisa balik, agar bisa dia itu tertarik kepada kita. Betapapun sesungguhnya kita menolak setelah kita tahu tujuannya dia, tapi menolaknya dengan kalimat yang halus dan baik, dia tetap akan berhubungan dengan kita atas kebaikan kita. Tapi nolaknya dengan menyakitkan, dia akan lari dari kita. Padahal setiap makhluknya Allah ada manfaatnya. Setiap orang semua ada manfaatnya. Jangan melihat kamu lagi dapat manfaat dengan A, hanya dengan A saja yang dipuji-puji. Anda lagi belum dapat manfaat dengan B habis diomongin jelek terus, ya nggak begitu. Intinya kalimat yang nyambung adalah kalimat yang kita bisa menemukan tujuan orang itu menyampaikan dengan kalimat itu. Walayah taju, dan tidak membutuhkan, tidak perlu. Walayah taju, tidak perlu apal amru hal-hal di antakuna, agar supaya Anda menjadi itu tobiban, seorang dokter, awaliman atau seorang alim, awaliman nafsian atau seorang psikiater, walasta, dan bukannya Anda itu fi hajatin untuk mencari lil husul, untuk mendapatkan ala darajatin ilmiah, atas derajat ilmiah mutaqaddimah yang maju, kayakun agar supaya ladaika pada Anda pal kudratu kemampuan ala fahmi tabiati untuk memahami
ala fahmi tabiatil basyariyah, untuk memahami kemampuan umat manusia, orang-orang, yaitu taktasif, agar sekiranya Anda menemukan al-hajat, akan keperluan-keperluan, waraghabat, dan keinginan-keinginan, ad-dafinah, yang tersembunyi, ladal akhirin, bagi orang lain. Yang terpenting ketika kita ngobrol dengan orang lain, ngomong dengan orang lain, kita tahu, mencari tahu hal apa yang tersembunyi dalam kata-kata dan kalimatnya. Itu hal apa dalam kata-kata dan kalimatnya, arti yang tersembunyi itu. Inna at-taqniyat allati satasta'in biha sahlatal fahmi wa suhlatal istiqdam, wal aham min dzalika annaka sawfa taktashifu jadwaha wa mada faidatu. Teknik yang Anda akan gunakan mudah dipahami dan mudah digunakan, dan yang terpenting Anda akan menemukan kelayakan dan kegunaannya. Kelayakan dan kegunaannya. Jadi apa yang Anda katakan, kalimat apa yang Anda lontarkan, itu antara lain untuk mengetahui isi kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh orang lain yang Anda lagi berbicara dengannya. Inna at-taqniyat, sesungguhnya teknik-teknik alati satasta'in yang Anda akan gunakan, yang akan bisa membantu biha dengan takniyat, membantu suhlatal fahmi, akan kemudahan memahami, wasulatal istikdam, dan kemudahan penggunaan, wal aham, bermula yang penting, mindalika, dari hal itu semua, anaka, sesungguhnya Anda itu sofa taktasifu, Anda akan mendapatkan, Anda akan menemukan jadwaha, akan kelayakannya kalimat-kalimat atau at-taqniyat, wa mata faidatiha, dan menemukan faidah-faidahnya, kegunaan-kegunaannya ketika Anda ngomong itu. Astatiu an u'akidalaka min khilali arti nadhariyati ilmin nafs at-tatbiqi alladhi yakhtassu bitafsiril asbabi al-kaminati waro'a af'ali wa aqwalin nas, waro'a af'alin wa aqwalin nas. Saya dapat meyakinkan Anda, sayanya itu saya penulis kitab ini, saya dapat meyakinkan Anda dengan menghadirkan teori-teori psikologi terapan yang menjelaskan alasan tersembunyi
di balik tindakan dan kata-kata orang itu. Jadi penulis kitab ini bisa meyakinkan kepada Anda untuk menyajikan teori-teori psikologi terapan yang menjelaskan hal-hal yang tersembunyi di balik tindakan dan kata-kata orang. Orang ngomong apa? Oh, dia ngomong gitu, Pak, kira-kira dia keinginannya ini. Dan nanti akan dikasih tahu caranya oleh kitab ini. Ada orang ngomong begini, oh itu kira-kira tujuannya begini. Ada ngomong begono, kita tujuannya bisa menebak tujuannya apa. Kalau kita bisa menebak tujuan orang yang berbicara itu apa, nanti akan bisa mengarahkan orang yang mendengarkan. Orang yang mendengarkan kita ngomong atau orang yang datang ke kita bisa ketebak maunya apa, orang itu akan tunduk, akan ngikuti. Oh iya betul, iya betul, iya betul, ini itu iya, kayak gitu. Nah kalau sudah bilang iya, betul, memudahkan kita untuk mengarahkan pikirannya mereka. Jadi kalau kayak gitu, orang kena ditepuk tangannya, tuk gitu. Kemudian diajak ngomong sedikit, ketarik. Nah itu sesungguhnya itu yang kayak sulapan itu apa namanya? Itu dari ilmu ini naik menjadi bisa gendam. Bukan gendam kalau sekarang. Hah? Apa namanya? Ditepuk baunya terus ikut. Hipnotis. Hipnotis itu kelanjutan dari ilmu ini, menghipnotis orang. Ini kita belum sampai hipnotis lah dulu, tapi kita tahu dulu yang kecil-kecil agar orang kalau diajak ngobrol bicara nyambung itu enak. Tapi orang kalau diajak bicara atau ngobrol nggak nyambung, udahlah nggak enak aja, siapa aja udah. Nggak Anda kiai atau bunyai atau Anda bisnis apa, pembisnis apa, kalau diajak ngomong nyambung ya enak gitu aja. Al-Qudrah ala Saytarah. Astati'u aku mampu. Akunya aku. Penulis kitab ini, aku mampu kita untuk meyakinkan laka pada Anda, meyakinkan min khilali arti nadhariyati ilmin nafsi, mampu melahirkan mampu meyakinkan Anda min khilali arti nadhariyati ilmin nafsi, dengan menghadirkan teori-teori psikologi atau tebiki, psikologi terapan, alladzi yahtassu, yang menjelaskan bitafsiril asbabi, dengan menjelaskan dibalik tindakan, bitafsiril asbabi, dengan menjelaskan sebab-sebab, al-kaminati, yang tersembunyi, waro'a af'ali, di belakang tindakan-tindakan, wa aqwalin nasi, dan di bawah, di belakang kata-kata orang. Dia melakukan itu apa sih kira-kira? Dia melakukan ini apa artinya? Dia berkata itu, dia apa artinya? Kita harus cerdas, bisa segera dapat menangkap orang melakukan apa, artinya apa.
orang menggunakan kata-kata apa, artinya apa. Itu harusnya kita bisa lebih cepat mengetahui, cepat memahami, sehingga kita akan mudah untuk bergaul, berhubungan dengan orang itu. Al-Qudrah ala Saitoroh, kemampuan untuk mengendalikannya. Ini kemampuan untuk mengendalikan itu kayak apa? Indama tastati taujihal muhadatsah was-saitarah 'alaiha bisyaklin kamilin satatamakkan minasyaitarah 'alal akharin. Ketika Anda dapat mengarahkan percakapan dan mengendalikannya sepenuhnya, Anda akan dapat mengendalikan orang lain. Ini yang terpenting ini. Saya ulangi. Ketika Anda dapat mengarahkan percakapan dan mengendalikannya sepenuhnya, Anda akan dapat mengendalikan orang lain. Orang itu bisa terkontrol oleh Anda. Tapi kalau Anda nggak bisa nangkep apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan, ya Anda nggak bisa mengontrol orang itu. Indama tastati, ketika Anda mampu taujihal muhadatsati, untuk mengarahkan pembicaraan, percakapan, wasaitoro, dan mengendalikan alaiha, atasnya, bisaklin kamilin, dengan sepenuhnya, satatamakkan, Anda akan dapat minasaitoroh, untuk mengendalikan alal akhirin, pada orang lain. Waqad qala ahadus siyasiyin, waqad qala ahadus siyasiyin al-Britaniyin qadiman, innar rijala yahkumuna bil kalimat wa hadha bid-dabti yantabiqu ala kulli majalatil haya. Salah satu politisi Inggris dulu berkata, sesungguhnya pemimpin-pemimpin itu hanya dengan kata-kata. Ayo, lihat aja. Pak Presiden, Pak Menteri, Pak DPR, politisi-politisi itu hanya dengan kata-kata hidupnya. Duduk, ngomong, blong, 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 blong. Udah, selesai. Tanda tangan, pergi. Pemimpin-pemimpin itu rata-rata hanya kata-kata. Ini menurut orang politisi dari Inggris zaman dulu, dia bilang, inna rijal yahkumuna bil kalimat. Politisi Inggris menyampaikan, sesungguhnya pemimpin-pemimpin ini hidupnya dengan kata-kata. Udah kata-kata tok. Waqad qala, dan telah berbicara siapa hadus siyasiyin, salah seorang politisi al-Britaniyin dari UK, United Kingdom, Inggris, qadiman, dulu berkata, inna rijal, sesungguhnya pemimpin-pemimpin itu yahkumuna, mengendalikan siapa pemimpin-pemimpin bil kalimat, hanya dengan kata-kata. Politisi kerjanya cuma kata-kata. Udah kata-kata doang. Kalau kita lihat, wa hadza bil dhabti yantabiqu ala kulli majalatil hayat.
Dan ini berlaku untuk semua kehidupan. Benar-benar berlaku ini. Ketika Anda memahami rangsangan yang membuat orang berbicara dan bertindak dalam cara mereka berbicara dan bertindak, dan ketika Anda mencapai pemenuhan keinginan itu, Anda berarti mengendalikan dan mengarahkan mereka untuk mematuhi keinginan Anda. Orang ngomong apa, bem. Anda mendengarkan apa? Anda reaksinya apa? Nanti sesungguhnya orang yang mengeluarkan statement itu punya tujuan apa? Udah kayak gitu aja. Misalnya presiden di depan tentara dan polisi kemarin menyampaikan, hindari radikalisme, jangan undang ustadz-ustadz kiai yang radikal. Kalimat itu apa isinya? Apa intinya? Pasti ada maknanya. Itu. Karena sesungguhnya orang itu tokoh kerjanya hanya pakai omongan, tok senjatanya hanya pakai omongan. Wes. Wahada bermula ini bidopti. Wahada bitopti bermula benar ini benar-benar yang tobiku berlaku ala kulli majalatil hayat, berlaku untuk semua kehidupan. Wa indama tastau'ab dan ketika Anda memahami al-mukhfizati akan rangsangan-rangsangan, motivasi-motivasi alati taj'alu yang menjadikan siapa Anda, menjadikan an-nasakan manusia yatakalamuna berbicara siapa nas wa yatafsarrafuna dan melakukan tindakan-tindakan siapa nas bisuratin dengan cara alati yatakalamuna dengan cara mereka bicara wayatasarrafuna dan mereka melakukan tindakan-tindakan biha dengan kalimat-kalimat wa indamat tasil dan ketika Anda sampai ila tahqiqi tilkar rohobat, ketika Anda sudah mencapai pemenuhan keinginan itu, ila tahqiqi sampai pada pemenuhan tilkar rohobat akan keinginan-keinginan itu, fa innaka maka sesungguhnya Anda itu tasaitoro mengendalikan siapa Anda alaihim pada mereka, wa tuwajjihahum wa taujihihim dan mengarahkan siapa Anda pada mereka lil imtithali untuk mematuhi dirogobatika pada keinginan Anda. Nah ini penting kita itu mengetahui ilmu komunikasi ini karena hidup kita itu sangat dipengaruhi oleh kalimat-kalimat kita. Wes, Anda akan sukses atau nggak sukses antara lain karena dipenuhi oleh keinginan-keinginan di balik kalimat dan kata-kata. Itulah kajian kita pagi hari ini yang ketujuh. Kajian kita yang ketujuh akan kita teruskan kajian ini besok
tentang at-tahakkum fi sairil muhadatsat, mengontrol alur percakapan. Besok kita akan menjelaskan mengontrol alur percakapan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.